Siang, Mbak. Tadi dari mana? Dari kantin. Dari kantin. Kamu ada mata pelajaran tadi sebelum kesini? Ada, Bu. Ada. Sama siapa tadi belajar? Sama Pak Jum. Sama Pak Jom. Mata pelajaran olahraga ya sama Pak Jom. Pak Jom itu termasuk guru favorit ibu tahu dulu. Pak Jom itu udah lama juga mengajar di sini. Waktu ibu sekolah, Pak Jom juga udah jadi guru di sini. Jadi kamu udah tahu kalau maksud kamu kesini tuh kenapa kamu dipanggil kesini, kamu tahu? Saya mau cerita sama Ibu. Mau cerita, mau konseling ya? Iya, karena rasa saya tidak ada kawan saya yang dapat saya percaya, Ibu. Oke, sebelumnya kamu udah pernah ke konseling? Belum? Belum. Jadi kamu tahu konseling itu apa? Enggak, Bu. Tahu. Jadi Ibu jelaskan dulu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau berkenalan dulu sama kamu supaya kita nantinya leluasa ketika bercerita. Jadi Ibu dulu ya. Perkenalkan nama Ibu Selvina. Mungkin kamu juga agak asing sama Ibu karena Ibu juga guru baru di sini. Bisa kamu perkenalkan diri kamu? Nama saya Widya, Bu. Saya kelas 9 IPA. Oh, 9 IPA. Wali kelasnya siapa, Widya? Bu Ani, Bu. Oh, Bu Ani. Oke. Jadi kamu kesini mau konseling. Kamu belum tahu konseling itu apa. Jadi Ibu jelaskan ya. Jadi konseling itu kegiatan antara kita berdua seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ibu sebagai konselor atau guru BK, kamu sebagai konseli. Nantinya kita akan menuntaskan dan mencari solusi atas masalah kamu yang kamu hadapi saat ini. Jadi dalam konseling ini juga kita ada azasnya. Yang pertama itu azas kerahasiaan, di mana nantinya kamu tidak perlu takut apa yang kamu omongin, apa yang kamu tuangkan kepada ibu nantinya bocor keluar. Kamu nggak perlu khawatir karena yang tahu itu antara ibu sama kamu aja, antara kita berdua saja, karena ini bersifat rahasia. Selanjutnya juga kesukarelaan, dengan kamu sudah mau datang ke sini, kamu udah rela datang ke sini, jadi kamu sudah memenuhi azas kesukarelaan. Selanjutnya keterbukaan, nanti kamu jangan ragu-ragu untuk menceritakan semua yang kamu rasakan, semua yang mengganjal di hati kamu ceritakan sama ibu seterbuka mungkin supaya kita nantinya dapat mencari solusi yang tepat gitu. Dan azas kegiatan, nanti kita dengan ini kita akan melakukan konseling, itu juga merupakan azas kegiatan. Oke, kamu paham ya dia? Paham, Bu. Paham. Ada yang ditanyakan mengenai konseling? Belum? Enggak ada, Bu. Oke. Jadi apa yang mau kamu bagi sama ibu? Apa yang mau kamu ceritakan sama ibu hari ini, dia? Nah, di sini, Bu, saya ingin menceritakan saya tuh stres, Bu. Stres itu saya stres ketika ujian, Bu. Nah, jadi kalau ketika ujian tuh misalnya nih, Bu, sekarang kan besok ujian. Nah, di sini saya tuh merasakan takut atau saya tuh tidak akan dapat ujian besok, Bu. Nah, di sini saking saya stresnya saya mual, Bu. Saya mual dan kepala saya sakit, Bu, gitu. Nah, jadi saya mau meminta solusi dari Ibu, kayak mana sih caranya biar supaya saya tidak stres lagi, Bu, ketika mau ujian. Oke, stres ketika mau ujian itu mungkin pada umumnya murid-murid juga gitu ya, tapi kayaknya kamu stres banget ya, Widya. Iya, Bu. Ya, jadi ketika mau ujian, besoknya ujian, kamu stresnya sebelum ujian itu, apa yang kamu rasakan, Widya? Yang saya rasakan tuh, Bu, kan misalnya saya mau masuk lokal tuh, Bu. Nah, di situ saya merasakan takut, Bu, dan saya takut tuh badan saya udah gemetar. Serasa saya tuh tidak bisa menjawab soal yang diberikan oleh guru, Bu. Gitu. Jadi kalau
cara belajar kamu selama ini bagaimana Widya? Cara belajar rasa udah pas Bu, tapi kalau seandainya belajar sama ujian itu beda rasanya Bu. Kalau seandainya kalau belajar misalnya nih Bu, nanti kan masuk lagi nih, jadi perasaan Wi itu biasa aja Bu, nggak kayak seperti ujian. Kalau ujian tuh rasanya banyak kali bebannya di kepala Wi Bu, kayak Wi yang sakit kepala lah, yang mual-mual lah gitu Bu. Iya. Jadi kamu itu sebelum, berarti kamu belajarnya itu ketika mau ujian aja atau sebelum-sebelumnya kamu udah ada mengulang materi-materi sebelumnya atau bagaimana? Kalau mengulang sih ada Bu, misalnya nih Bu, saya mengulang pelajarannya itu misalnya besok mau belajar sama Pak Jom. Nah jadi kan kalau sama olahraga tuh Bu kadang ada praktek sama materi. Nah ketika mau materi itu saya mengulang dulu Bu malamnya, baru saya nanti besoknya kan baru belajar. Nah sekarang saya belajar kan pengetahuan saya cuma ini. Nah nanti seketika Pak Jom menjelaskan kan udah luasa pemikiran saya Bu, kayak gitu Bu. Jadi kayak mana lah, saya tuh kadang ya Bu menghilangkan stresnya itu nggak bisa udah Bu, karena saya tuh kayak kebanyakan nangis. Kadang saya tuh suka minum paracetamol Bu, kan kata orang kalau minum paracetamol menghilangkan sakit kepala Bu. Jadi kan karena stres itu saya sakit kepala gitu Bu. Iya. Jadi kalau berarti kamu di semua pelajaran kamu mengulang? Iya Bu. Mengulang maksudnya Ibu tuh membaca pelajaran yang udah dulu-dulunya. Iya. Ya. Jadi berarti kamu stresnya tuh ketika dekat-dekat ujian aja ya. Jadi kalau cara belajar kamu ketika mau ujian itu kamu membaca aja, menghafal atau bagaimana? Kan mungkin Bu, saya juga orangnya apa itu namanya lama menghafal gitu, bukan lama masuk ke otak. Jadi saya itu menghafal Bu. Jadi kan kalau seandainya materinya banyak Bu, saya kan harus menghafal sebanyak itu gitu Bu. Jadi saya tidak cukup untuk cuman membaca aja Bu, saya menghafal. Jadi menurut Widya kalau belajar itu cuma dengan menghafalnya itu besok paginya ujian Widya rasa Widya dapat nggak sama jawaban apa yang Widya hafal itu, ingat nggak waktu paginya ujian gitu? Kalau saya rasa Bu sudah Bu, tapi karena saya stres Bu. Kalau saya stres itu tidak ada ingat apa-apa lagi Bu. Yang saya ingat cuma saya takut nanti saya kayak gini gitu Bu. Iya, mungkin juga cara belajar karena ketakutan juga, kecemasan gitu. Jadi ada nggak Widya berpikir untuk cari cara belajar lain supaya nggak, kalau menghafal itu kan juga memberatkan pikiran kita, hafal ini nanti kita hafal ini pengertiannya ini itu kan belum tentu besok paginya itu kita ingat semua yang ada di buku kita gitu. Jadi kamu ada nggak berpikir untuk ganti cara belajar kamu? Kadang saya buat kisi-kisi Bu. Kisi-kisi. Oh gitu. Ibu juga ada contoh cara belajar yang lain, kayak pengalaman ibu dulu. Ibu tuh misalnya mau ujian, dengan cara belajarnya itu mencatat. Jadi gini, kamu carikan buku catatan, nanti kamu catat yang penting-penting, nanti kamu catat. Karena kan kalau kita belajar sambil mencatat, sambil menulis itu apa yang kita tulis pasti kita ingat. Setidaknya kayak tulisan kita pasti terngiang-ngiang nantinya di pikiran kita kan. Jadi gitu. Jadi ibu mau mengusulkan aja sama kamu, kalau kamu mau dengan cara yang ibu bilang tadi itu juga cukup menghilangkan stres untuk kamu. Jadi selanjutnya kamu juga minum obat-obatan. Jadi itu sebenarnya nggak baik Widya. Jadi menurut Widya obat-obatan itu bagaimana nantinya efek ke Widyanya? Mungkin saya tidak tahu Bu, kan karena kata orang kalau sakit minum paracetamol. Nah di saat saya sakit saya minum paracetamol aja Bu. Iya gitu. Tapi Widya sebenarnya kalau selalu Widya bergantung sama obat itu, jadi kan misalnya kita ujian 7 hari, jadi kan setiap mau ujian paginya Widya minum paracetamol, jadinya kan itu juga bisa mengganggu kesehatan kita, karena paracetamol itu juga nggak baik kita kita mengonsumsi paracetamol itu terlalu banyak juga nggak boleh. Jadi kamu janganlah untuk minum itu Widya. Jadi bisa kamu
menurut kamu selain minum paracetamol buat kamu tenang itu apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindari untuk minum paracetamol ini? Tidur. Tidur ya bisa. Jadi tapi jangan terlalu tidur juga, nanti nggak jadi baca buku kan. Iya, Bu. Gini, misalnya besok ujian maghrib selesai sholat atau mau ngaji kamu baru baca buku, jangan main HP. Kalau udah lihat HP nanti kita keterusan jadi main HP aja lah, main sampai malam, jadi nggak jadi menghafal. Jadi kamu selesai maghrib itu menghafal nggak juga menghafal, baca buku atau mencatat kayak cara ibu tadi itu sekitar sampai 1 jam aja udah bagus itu dia. Jadi nantinya kamu bisa istirahat tenang, atau bisa juga pagi subuhnya kamu ulang lagi, itu juga bisa. Jadi menurut ibu janganlah minum obat-obatan itu dia, untuk kamu kurang-kurangi. Nanti kan menurut kamu juga obat tuh nanti mengganggu kesehatan, juga mengurangi daya ingat kita juga terlalu banyak minum obat. Berarti cara Wi menghilangkan stres Wi ketika mau ujian itu gimana ya, Bu? Jadi sebenarnya itu yang membuat Widya stres itu kan terlalu Widya pikirkan gitu kan. Jadi boleh kita memikirkannya, tapi jangan terlalu memikirkan. Takut nggak dapat jawaban, takut nilainya rendah atau apa. Jadi kamu percaya sama diri kamu sendiri. Kalau kamu itu bisa menjawab besok paginya, walaupun kamu nggak membaca buku malamnya, kalau kita percaya diri itu bisa saja kita tahu jawabannya gitu. Jadi dari yang kita bicarakan tadi itu apa yang dapat kamu pahami dari semuanya? Mungkin saya bisa kan tadi saya stres tuh bisa sakit kepala. Karena sakit kepala itu saya minum obat. Saya akan mengurangi minum obat saya, Bu. Nah terus saya tidak akan memikirkan semuanya, Bu, karena kayak mana kata Ibu tadi, boleh kita memikirkan tapi jangan terlalu gitu, Bu. Jadi kan dari diri kamu pribadi, kamu mau berubah ya kan, ada keinginan untuk keluar dari situasi yang membuat kamu masalah tadi kan. Oke. Jadi selanjutnya apa yang dapat kamu lakukan? Saya akan melakukan apa yang Ibu sarankan tadi. Kalau seandainya saya mesti merasakan kurang, saya akan minta sama Ibu lagi. Oke. Jadi untuk konsultasi selanjutnya atau untuk kamu menemui Ibu selanjutnya, kamu bisanya kapan? Bisanya hari Senin, Bu, karena hari Senin itu kami belajar agama itu kan sebentar. Ya, kamu nggak cuma hari Senin, berikutnya kamu juga bisa untuk menemui Ibu kalau ada lagi yang membuat kamu merasa terganggu dengan semua kecemasan kamu itu. Siapapun boleh datang ke sini, kapanpun kamu boleh datang ke sini. Ibu menerima dengan baik. Tidak cuma sama Ibu, guru-guru BK lain juga ada. Oke, jadi kita udah dapat kesimpulan dan dapat solusi dari masalah kamu tadi. Bisa kamu ulangi, Widya, apa tadi yang kamu dapatkan dari konseling kita tadi? Yang dapat saya simpulkan, Bu, atau yang dapat saya tangkap, yang dimana saya bisalah mengurangi obat-obatan tersebut karena obat-obat itu tidak baik untuk kesehatan saya. Yang mana kan saya masih SMP nih, Bu. Umur kita kan masa depan kita masih panjang, gitu. Dan saya tidak akan takut atau stres ketika mau ujian. Oke, jadi dengan semua yang kita dapatkan solusi tadi, bagaimana perasaan Widya sekarang? Perasaan Widya sangat senang, Bu, karena Widya telah bercerita yang dimana kemarin ini saya menyimpannya aja, Bu. Saya simpan sendiri, tidak saya kasih tahu orang, Bu. Walaupun orang tua saya tidak akan kasih tahu. Ya, besok-besok kamu kalau nggak ada teman cerita, kamu bisa datang ke sini lagi. Ibu menerima kamu dengan baik di sini, dan juga guru-guru BK lainnya. Oke, Widya, kita udah dapat solusi dari masalah kamu. Semoga kamu bisa
mengubah kebiasaan kamu dengan keinginan kamu untuk berubah tadi. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan konseling kita juga dapat mencapai tujuannya yang baik. Jadi ibu mengucapkan juga terima kasih kepada kamu udah datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dan melaksanakan sesi konseling kita dengan baik. Oke, dia Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian atau ada kata-kata ibu yang tidak yang menyinggung perasaan Widya. Ibu minta maaf. Sekian dari konseling kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widya. Boleh pergi, Bu? Boleh.